Selamat pagi, yang saya hormati Ibu Melianti sebagai fasilitator saya, dan yang saya hormati Bapak Inu Auridya Auzar selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Muryani SPD. Pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan perdana, yaitu pra-observasi. Berikut ini adalah kegiatannya. Selamat pagi, Bu Muryani. Selamat pagi, Bu. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, baik, Bu. Luar biasa, sehat ya, Bu ya? Oke, saya minta waktunya sebentar ya, Bu. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi ya, Bu Nur. Nah, kegiatan supervisi akademik ini saya akan buat di kelas Ibu. Silakan, Bu. Adapun kegiatan pra-observasi ini bertujuan agar guru bisa meningkatkan kompetensinya, Bu. Salah satu kompetensinya yaitu mengajar. Nah, di sini Bu Yani bisa bercerita, bebas, ngobrol santai-santai gitu loh, Bu ya. Baik. Kegiatan pra-observasi ini saya juga akan melihat bagaimana Bu Yani dalam mempersiapkan pembelajaran besok. Ya, Bu ya. Nah, jadi Ibu di kegiatan ini apa yang Ibu harapkan dari proses kegiatan observasi kita ini nantinya? Baik, Bu Juli, terima kasih atas kesetiaan Ibu Juli ya. Ya, Bu. Gini ya, Bu Juli, harapan saya setelah kita melakukan coaching ini, saya dapat pengalaman, Ibu. Saya dapat pengalaman, saya bisa berdiskusi, saya juga mengharapkan saran dari Ibu, Bu Juli ya, untuk memberikan masukan, membangun terkait pembelajaran saya di kelas, terus berbagi dan memperbaiki apa yang kurang pada diri saya ya, Ibu. Ya, baik. Jadi Ibu harapkan pengalaman baru ya, Bu ya? Benar sekali, Ibu. Masukan yang membangun. Iya, benar. Karena kita sebagai guru memang benar pasti akan ada kekurangan kita. Nah, Betul. jadi di sini Ibu harapkan pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Iya, Betul benar ya, Bu sekali, ya? benar sekali, Bu. Nah, gini Bu, semoga saya bisa membantu nih Bu ya. Jadi untuk kemajuan pembelajaran di kelas Ibu, Ibu mengajar pelajaran apa ya Bu? Matematika, Ibu. Untuk materi apa Ibu? Materinya sumber daya alam, minyak bumi dan gas. Sumber daya alam, minyak bumi dan gas. Iya. Itu kaitannya dengan matematika tadi, materi tentang apa ya Bu? Mengidentifikasi daftar harga jual beli, membuat tabel harga jual beli dan mempraktikkan, Bu. Daftar kegiatan harga jual beli, lalu membuat tabel harga jual. harga. Iya. Jadi terkait tentang harga jual beli dan tabel harga ya. Kita mempraktikkan ya, Bu. Oke. Nah, Jadi jual belinya. oh ya, jadi tujuan pembelajaran di materi Ibu itu apa, Bu? Tujuannya? Tujuannya saya dapat mengidentifikasi, Bu, tadi. Harga mengidentifikasi melalui model pembelajaran discovery learning. Saya dapat menggali informasi dari berbagai sumber ya, Bu. Berbagai sumber peserta didik dapat menunjukkan nilai kritis, kreatif, bertanggung jawab, bekerja sama, dan kejujuran, Ibu. Dalam tadi proses mengidentifikasi daftar jual beli, harga jual beli, membuat tabel harga, dan mempraktikkan kegiatan jual beli. Jadi saya ambil 3 seperti Iya, tujuan 3, pembelajaran benar, Ibu ya. 3. Pertama mengidentifikasi tabel harga dan daftar Iya, harga benar. jual beli. Yang kedua membuat tabel harga ya Bu. Iya. Lalu yang ketiga mempraktekkannya. Oke, baik Ibu. Nah, di sini Ibu Yani kan pasti sudah mempersiapkan beberapa hal ya Bu ya. Benar. Untuk pelajaran besok nih. Kira-kira apa saja persiapannya Bu Yani? Persiapan saya menyiapkan berupa RPP ya, Bu ya, menyiapkan RPP, model ajar, terus LKPD, terus mungkin media ya, Bu ya. Media. Terus mungkin terakhirnya evaluasi kali ya, Bu. Baik. Iya. Wah, lengkap sekali nih kayaknya nih Bu Yani untuk besoknya. Benar. Luar Mudah-mudahan biasa. ya, Bu ya. Iya, luar biasa. Jadi Ibu mempersiapkan RPP, lalu mempersiapkan media pembelajaran, bahan ajar, LKPD, dan evaluasi tadi Bu ya. Oke, komplit ya Bu ya. Oke, luar biasa Bu. Nih,
Bu Yani kira-kira menemukan kesulitan tidak Ibu pada saat menghadapi pelajaran di dalam kelas? Apa kira-kira tantangan atau kesulitan yang Ibu hadapi? Iya, benar sekali Ibu. Setiap kelas juga mungkin apalagi kita di Tunagrahita ya Ibu ya. Oke. Saya pas kebetulan ngajar di Tunagrahita Ibu. Oh iya iya. Jadi menghadapi siswa yang beragam-ragam, siswa yang mungkin minat dan bakatnya juga berbeda, mungkin sedikit menguji kemampuan saya, Bu ya. Oke. Jadi saya tuh harus bagaimana menghadapi anak-anak yang bermacam ragam seperti itu, Bervariasi bervariasi ya, Bu ya. Jadi saya sulit mentransfer pembelajaran. Kadang-kadang sulit, Bu. Jadi saya harus mengatur bagaimana strategi, bagaimana variasi saya untuk memuatkan, untuk mengungkapkan, memenuhi pembelajaran yang akan saya lakukan, Ibu. Baik, wah luar biasa nih Ibu. Jadi tantangan itu yang pertama yang saya dapat dari Ibu tadi, saya simak Ibu mengatakan variasi kesiapan murid. Benar, Ya Bu betul. ya, variasi kesiapan murid dalam menerima pembelajaran. Iya. Ada murid yang mudah menerima pembelajaran, Benar ada yang sekali. sulit tadi Bu ya. Benar. Oke. Nah, jadi dari dua hal perbedaan, menurut saya Ibu akan melakukan pemetaan namanya Bu. Ya, pemetaan itu artinya kita kelompokkan dulu. Iya. Ya, kita kelompokkan dulu murid mana yang mudah menerima dan mana kelompok yang sulit. Nah, dari situ akan muncul bagaimana Ibu memenuhi kebutuhan mereka melalui strategi yang Ibu siapkan. Tadi saya dengar juga Ibu mengatakan ada profil murid, yaitu bakat dan minat. Itu termasuk profil, Bu. Nah, dari ucapan Ibu tadi itu sebenarnya Ibu mengacu kepada pembelajaran berdiferensiasi. Bahwa setiap murid itu berbeda. Iya. Setiap murid itu pemenuhannya harus kita tidak samakan. Sesuai dengan apa yang mereka punya gitu. Nah, Ibu sudah akan rencanakan untuk besok itu ya, Bu. Luar biasa. Nah, jadi Ibu kira-kira nih dari tantangan yang Ibu katakan tadi, muncul atau ada tidak beberapa strategi yang bisa Ibu lakukan untuk bisa tercapai dalam pemenuhan murid tadi? Jadi strategi yang saya Baik Bu Yani, jadi kira-kira nih menurut Bu Yani strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan atau kesulitan tadi Ibu? berhubung anak saya itu kan bervariasi ya Ibu ya, berbeda-beda minat kemampuan mereka kan Bu. Iya. Jadi saya mungkin memenuhi kebutuhan mereka melalui kesiapan siswa ya Bu ya terlebih dahulu. Jadi mungkin mereka saya bagikan kelompok Ibu. Bagi kelompok. Iya, kelompok yang mungkin anak yang bisa cepat menerima pelajaran, yang mudah menerima pelajaran, dan anak yang sedikit yang sulit menerima pelajaran seperti itu. Oke, baik. Menurut saya itu sudah bagus, Bu. Ibu memetakan terlebih dahulu. Jadi kalau istilah dalam pembelajaran berdiferensiasi, Ibu sudah melakukan diferensiasi konten. Maksudnya adalah Ibu menyesuaikan pemetaan murid terlebih dahulu. Ibu bagi dalam kelompok. Lalu setelah Ibu membagi dalam kelompok, Ibu penuhi kebutuhan mereka melalui materi apa yang sesuai dari kelompok tadi. Nah, mungkin Ibu materi tentang daftar harga. Nah, daftar harga tadi itu Ibu lebih minimaliskan materinya terkait dengan murid yang sulit menerima pembelajaran tadi. Lebih sederhana seperti itu. Nah, sebaliknya untuk kelompok murid Ibu yang lebih mudah menerima pembelajaran, Ibu menggunakan konten yang lebih tinggi lagi. Jadi seperti itu. Dan perlu saya tambahkan lagi, saya juga menyiapkan LKPD untuk sesuai dari kesiapan anak tadi, Ibu. Wah, luar biasa. Jadi selain konten, materi, Ibu siapkan produk. Itu dia LKPD atau evaluasi itu mengarah kepada pembelajaran berdiferensiasi dalam diferensiasi produk. Luar biasa, Bu Yani. Jadi itu strategi yang akan Ibu berikan ya ke murid Ibu. Luar biasa. Nah, jadi untuk persiapan itu media seperti apa yang Ibu lakukan? Media yang saya lakukan tadi Bu ya, saya melakukan media gambar. Terus saya menggunakan labirin juga Ibu. Oh, labirin itu terkait tentang kinestetik dong kalau gitu ya Bu ya. Oke. Labirin juga. Terus saya melakukan media video.
saya Iya. buka YouTube ya Ibu ya terkait tentang materi saya Yang akan ini Ibu Ibu ajari yang besok akan ya, Bu saya ya? ajarkan besok. Wah, luar biasa, Bu. Jadi dari gambar, labirin, video pembelajaran, inilah yang termasuk produk berdiferensiasi tadi yang saya sudah sampaikan ke Ibu. Dan itu rencana yang akan Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran besok ya, Bu ya. Benar. Wah, bagus sekali tuh Ibu. Nah, dengan siswa yang tadi beragam, berarti Ibu sudah memenuhi kebutuhan murid. Dan saat ini pembelajaran berdiferensiasi kesiapan pada murid itu kira-kira ada tidak bantuan atau alat pendukung lain yang bisa terpenuhi dalam proses pembelajaran Ibu besok? Mungkin alat bantuannya Bu ya. Saya mungkin menggunakan itu tadi Bu, menggunakan audio, Oke. menggunakan media ajar berupa ya labirin tadi Bu Iya. untuk memenuhi kebutuhan mereka kan seperti itu kan Ibu. Iya. Terus saya melihat memberikan tontonan yang terkait tentang Pembelajaran pembelajaran daftar saya, harga tadi daftar ya, Bu harga ya? tadi Bu. Saya menyiapkan tabel harga di situ udah saya siapkan Bu. Saya lihat saya buatkan di dalam suatu media ya Bu ya. Jadi di situ saya siapkan gambarnya berupa gambar. Terus juga saya konkret Bu. Saya Barang konkret barang ya? yang konkret Oh, berupa barang uang konkret. ya Bu ya. Uang Iya. itu untuk bagaimana cara tukar uang yang sebaiknya yang ada di misalnya di lingkungan kita, di lingkungan kelas dulu ya Bu ya, terus nanti di lingkungan kantin seperti itu Bu. Langsung kita praktikkan seperti itu. Oke, baik. Jadi dalam kehidupan nyata ya, Bu Iya, ya? benar. Nah, saya tertarik nih, Bu, dengan barang konkret atau Iya. kehidupan nyata. Ini kan Ibu pelajaran matematika nih, Bu. Matematika, benar. Kira-kira pasti menurut Ibu, ada tidak atau bagaimana tanggapan siswa menghadapi pelajaran matematika? Mereka bahagia Bu, gembira. Ada Waktu tidak saya menemukan kesulitan? Aduh, matematika nih sulit nih, gini-gini gitu. mungkin di kelas saya semenjak saya tuh mengajar seperti ini ya Bu ya, udah beberapa kali ya Bu, saya temukan ada mungkin yang berkeluh kesah, tapi setelah mereka ada yang berkeluh kesah, mungkin sedikit sulit ya Bu, tambah-tambah susah Ibu. Cuma setelah mereka mengalami, mereka belajar, ya mereka ada yang belum bisa di kelas ya Bu ya, mereka masih ada yang bingung ya Bu ya, masih harus kita lebih kita sosialisasikan lagi di kelas ya Bu ya, mungkin juga mereka juga harus bekerja sama mungkin ya Bu ya. Jadi bagaimana pembelajaran matematika itu menjadi pelajaran yang bermakna, Bu? Dan kaitannya dengan pengembangan kemampuan sosial, emosional murid Ibu. Jadi yang maksudnya yang ini ya Bu ya. Nah, saya memang sedikit bingung Bu karena mungkin cenderung anak saya itu mereka memang belum bisa bersosialisasi ya Bu ya, intinya di dalam kelas. Ya. Terus mereka juga mungkin belum bisa bekerja sama. Seperti itu. Jadi di sini saya tangkap untuk memasukkan nilai sosial emosional di dalam pembelajaran sedikit bingung ya Bu ya. Iya, benar. Karena anak murid Ibu cenderung sulit untuk bekerja sama. Benar. Sulit berkomunikasi. Oke. Nah, kalau menurut Ibu strategi apa yang bisa Ibu lakukan agar komunikasi mereka nyambung, kerjasama mereka itu baik dalam materi Ibu matematika ini? Gimana kira-kira? Strategi yang saya lakukan ya saya menggunakan media Bu, Kerja kelompok kerja tadi ya. kelompok, media saya kelompokkan mereka. Saya kelompokkan mereka itu tadi Bu, anak yang bisa sama-sama mereka, yang bisa yang senang. Misalnya mereka tuh senang beraudio visual, bakat minatnya ya. Mereka senang di menonton misalnya ya Bu, itu saya kelompokkan visual. Saya kelompokkan. Jadi mereka mungkin bisa saling berkolaborasi ya Bu ya. Mereka senang menggambar. Jadi saya kelompokkan dengan yang senang menggambar tadi. Mewarnai, misalnya mereka senang mewarnai, itu saya kelompokkan. Jadi mereka tuh bisa klop gitu Bu, bisa berkolaborasi. Ya? Benar. Betul sekali. Jadi dari paparan yang Ibu katakan, Ibu membuat dalam bentuk kerja kelompok. Nah, melalui bakat dan minat murid tadi, ada yang visual, ada yang audio. Lalu ada anak yang kinestetik dan ada anak yang suka menggambar tadi Bu ya. Itu Ibu sudah melakukan pemetaan yang luar biasa. Semoga dengan strategi yang Ibu lakukan itu pembelajaran di kelas untuk mata pelajaran matematika lebih siap
mereka lebih bahagia, suka melakukannya, lalu produk yang mereka hasilkan pasti luar biasa. Terima kasih banyak Gitu. Ibu. Iya. Sudah banyak memberikan pengarahan, memberikan motivasi untuk saya ya Bu ya, khusus saya untuk di kelas besok ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan nanti saya bisa sempurna dengan apa yang sudah kita coachingkan hari ini ya Bu ya. Ya Ibu, baik. Nantinya saya akan mencoba terus membantu Ibu terkait apa yang menjadi tantangan Ibu tadi ya Bu ya. Dan kemudian umpan balik Ibu ke depannya. Semoga besok kita lancar melakukan observasi di kelas Ibu. Baik ya Bu ya. Terima kasih. Sukses ya Bu ya. Juli. Iya, sama-sama Ibu Yani. Terima kasih hari ini sudah menyempatkan diri ya Ibu ya. Sama-sama Bu Yani. Sukses selalu ya. Sama-sama Ibu. Apa kabar kamu hari ini nak? Mari sama-sama kita berdoa dulu ya anak ibu. Doa akan dipimpin oleh siapa ini kira-kira? Nyanyi. Kita doa. Ketua kelasnya silakan membantu ibu untuk menghadap. Silakan Maya ke depan. Aisyah. Yang kesepakatan kelas Maya bacakan sayang. Keluar kelas pamit dengan ibu. Ya, keluar kelas pamit dengan ibu guru. Ada di sini yang keluar kelas tidak pamit karena kita sudah buat kesepakatan kelas sama-sama. Jadi sama siapa? Bersama Aidil. Aidil mau? Nggak apa-apa. Ayo. Ayo sama-sama. Depan, saya sudah tahu. Baju, apa lagi saya? Cuci piring. Siapa bantu ibunya? Di rumah. Siapa yang bantu ibunya di rumah? Ayo. Bantu pelajaran anak kita semua yang ada ibu ya. Ini ya. Tentang apa lagi? Tentang membuat kabel jual beli ya. Cara mempraktekkan bagaimana cara kita menjual beli. Kita udah pernah praktek belum jual beli? Coba anak ibu bagaimana praktek jual beli? Itu kita pelajari. Nah ini biasanya anak ibu yang bawa boga nih lagi jual beli. Jadi sudah tahu barang itu misalnya harganya berapa? Jadi yang biasa yang dijual itu harganya berapa? Seribuan saja. Berapa bungkus? Kalau orang beli 3.000. Kalau uangnya Kata minyak bumi adalah bensin dan minyak tanah, sedangkan Pertalite adalah sumber energi yang bisa diperbarui dan punya harga yang lebih terjangkau dari kelompok kritis. Ibu, iya kelompok kritis. Kelompok di situ ada manfaat gas alam dan pemanfaatan minyak bumi. Kemudian gini. Bisa. Oke, mantap. Betul sekali. Yang lain sudah selesai. Sekarang coba anak ibu Aidin. Nah, ini kelompok panahnya warna oranye. Ya, panahnya oranye. Sekarang SPB tempat pengisian bahan bakar minyak. Dari mana? Kita lihat sama-sama benar nggak yang dibuat sama sampai ke pemanfaatan minyak bumi. Sudah benar tidak? Akan membagikan LKPD. LKPD ini bagaimana caranya ibu akan mengelompokkan berdasarkan kelompok. Kami sudah membuat daftar nama barang dan harga. Jadikan topik sumber daya alam dan gas minyak bumi. Bagaimana